Kalian merasa nggak sih ada yang salah sama sistem pendidikan di Indonesia? Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Jadi, beberapa tahun yang lalu, ada profesor dari Harvard University yang melakukan penelitian di sekolah dasar Indonesia. Dan hasilnya, sistem pendidikan yang dipakai di negara Indonesia itu sudah tertinggal 128 tahun dari negara-negara yang ada di Eropa. Gila nggak sih denger ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adelia. Saya dari Prodi PAI, jurusan Tarbiyah, Universitas PTQ Jakarta. Menurut data-data yang sudah saya kumpulkan, ada beberapa faktor yang membuat negara Indonesia tertinggal pada sistem pendidikannya. Di Indonesia, semua murid dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Tapi pada akhirnya, disuruh mengambil satu jurusan yang spesifik pada saat lulus kuliah. Saat masih kecil, semua orang disuruh untuk memiliki cita-cita yang tinggi setinggi langit. Tapi pas sudah dewasa, disuruh berpikir realistis. Cita-cita itu dimatikan seketika. Albert Einstein pernah berkata bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan jenius. Tapi, jika kalian menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, ikan tersebut akan merasa bodoh selama hidupnya. Ada juga nih kata-kata dari Kiai Hajar Dewantara bahwa padi nggak akan bisa menjadi jago. Jadi sama halnya dengan manusia, kita itu memiliki porsi masing-masing di dalam hidup kita. Ada yang pintar dalam pendidikan tapi tidak pintar dalam kesenian. Ada yang pintar dalam kesenian dan tidak pintar dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia terlalu terpacu pada IQ saja. Ketika ada seorang anak yang tidak terlalu pintar dalam matematika, maka anak tersebut akan dibilang bodoh. Padahal, gak semua orang yang ahli dalam matematika, ahli dalam bidang seni, olahraga, musik, dan lain-lain. Pada dasarnya, tipe kecerdasan manusia itu ada 3, IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah ukuran kecerdasan intelektual. EQ adalah ukuran kecerdasan secara emosional. Sedangkan SQ adalah ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Menurut data yang sudah saya teliti, pada nyatanya yang paling berpengaruh di kehidupan manusia adalah EQ. Karena jika kita memiliki IQ yang tinggi, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, mau ke arah optimis atau ke arah pesimis. Terbukti di negara kita banyak loh menteri-menteri yang hanya lulusan SMA saja. Salah satunya ada ini. Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih mereka semua bisa menjadi menteri? Padahal hanya lulusan SMA saja. Ya, jawabannya itu karena mereka memiliki rasa optimisme yang sangat tinggi yang membuat mereka berani untuk melangkah maju. Ya, karena itulah tadi saya bilang bahwa EQ lebih penting daripada IQ. Tapi bukan berarti IQ itu tidak penting ya. Sistem kurikulum yang selalu berganti mengikuti pergantian presiden. Menurut saya, kebijakan tersebut kurang efektif. Karena setiap adanya yang baru, kita harus adaptasi. Dan ketika kita baru memulai adaptasi dengan hal yang baru, sistem kurikulum itu mulai diganti kembali. Muncullah pertanyaan. Yang pertama, apakah semua guru ngerti dengan sistem yang baru? Yang kedua, jika memang guru itu nggak semuanya mengerti, bagaimana cara guru tersebut mencerdaskan anak bangsa? Sebenarnya, hal ini harus kita pikirkan secara kritis. Kalau menurut saya lebih setuju kita memantapkan satu sistem dan kita menggunakan sistem itu dan kita menggunakan sistem itu dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Ya karena ini opini pribadi ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.